Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa pada acara UG Talk eksklusif IKN setiap hari Senin jam 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa UG TV, kali ini kita sudah memasuki seri ke-28 dan kita akan mengangkat tema pengembangan daerah tepian air di Kalimantan Timur bersama saya Pancawati Dewi ditemani oleh rekan saya Bu Irina Wildawani di studio UG TV. Baik, pemirsa UG TV, selain kami berdua, kami juga ditemani oleh dua narasumber, dua serikandi kami dari Kalimantan Timur. Saya akan mencoba menyapa. Yang pertama adalah Ibu Karmariati STMSI. Beliau adalah Sekretaris Bapeda Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Ikatan Ahli Perencana atau IAP Kalimantan Timur yang biasa dipanggil Bu Nona. Bu Nona, selamat pagi. Bu Nona. Selamat pagi Bu Pancawati, Bu Irina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Mahdalena Risnawati STMT IAI. Beliau adalah akademisi dan praktisi di Kalimantan Timur. Bu Risna, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Panca, selamat pagi Bu Irina dan Mbak Trisha sebagai host ya. Ya. Baik, terima kasih pemirsa. Kita sebelum melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, kita akan ikuti tayangan video yang sudah disiapkan oleh tim UG TV. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki daerah teritorial laut yang sangat luas melebihi daratannya. Sedangkan negara yang memiliki banyak pulau juga disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan wilayah perairan yang mencapai 70% dari total luas wilayahnya. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan luas wilayah perairan lautnya sebesar 5,8 juta kilometer. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya perairan laut yang besar, termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non-hayati laut terbesar. Sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan area perairan seperti laut, sungai, dan danau sebagai sumber kehidupannya. Fenomena serupa terjadi pula di Pulau Kalimantan. Kota-kota sungai Kalimantan banyak dikenal sebagai kota air karena memiliki sungai besar sebagai struktur ruang kotanya yang kebanyakan berawa serta mendapat pengaruh pasang surut dari sungainya. Salah satu konsep penataan dan pengelolaan kawasan tepian sungai setidaknya terdiri dari 5 komponen utama, yaitu pertama sejarah, meliputi simbolik, representatif sejarah dan filosofis ruang. Kedua fisik, meliputi ekositi, keberlanjutan, dan komprehensif. Ketiga infrastruktur, meliputi kreatif infrastruktur, multifungsi, dan seni utilitas. Keempat, sosial ekonomi budaya, meliputi identitas tempat, social behavior, dan heterogenitas. Sedangkan kelima, waterfront, yang meliputi restorasi, revitalisasi, dan ekosistem. Tata ruang arsitektur kota sungai umumnya terbentuk mengikuti pola sungainya yang menjadi struktur ruang perkotaannya. Dan kawasan tepi air atau waterfront merupakan bagian elemen fisik kota yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan yang hidup dan tempat berkumpul masyarakat. Baik, demikian tadi pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama-sama tayangan tentang bagaimana Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Saya akan ke narasumber kita pada hari ini, Ibu Nona. Sebelumnya saya akan coba bacakan singkat CV beliau. Beliau, Ibu Karmariati STMSI, menyelesaikan pendidikan program sarjana di bidang teknik planologi dan program magister di bidang ilmu lingkungan.
Mulai tahun 2013, beliau aktif sebagai pengurus Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Pemda Kalimantan Timur. Dan untuk periode 2022 hingga 2025, beliau kembali terpilih sebagai ketua. Kemudian beliau juga mulai tahun 1998 berdinas di Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Dan mulai tahun 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Sekretaris Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Baik, Ibu Nona. Baik, terima kasih Bu Pancawati. Melihat video tadi, sebenarnya ini kondisi di daerah Kaltim ya, dalam konstelasi negara kepulauan dan negara maritim ini sebenarnya Kaltim itu berada pada posisi yang strategis, itu berada di tengah Indonesia, kemudian juga dilalui jalur Kaltim 2 di Selat Makassar. Nah, dalam konteks dan juga dari sisi Hankam, ini Kaltim juga merupakan salah satu daerah strategis Hankam nasional. Dan di dalam konteks geostrategik ekonomi, Kaltim ini memiliki keunggulan investasi industri, potensi sumber daya alam, perdagangan dan jasa internasional. Jadi sejak dulu, pada zaman Belanda itu eksploitasi SDA Kaltim ini membiayai pembangunan di negara Belanda, tapi sejak kemerdekaan RI menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan terutama ibu kota negara dan kota-kota lain di Pulau Jawa serta di Indonesia. Nah, dalam perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia sesungguhnya berbasis maritim ya, karena ini aspek sosial kultur, sosial budaya dan transportasi kegiatan ekonomi masyarakat. Demikian juga kota-kota besar yang berkembang pesat di Kaltim, lokasinya ini berada di sepanjang wilayah pesisir pantai, kemudian juga pesisir sungai, ya tepi-tepi sungai. Karena ini terkait dengan kemudahan transportasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dulu kan belum ada infrastruktur jalan yang memadai, jadi menggunakan transportasi sungai. Dan objek-objek vital strategis penghasil devisa negara ini seluruhnya berada di wilayah pesisir pantai dan juga di daratan itu berada di wilayah pesisir sungai. Jadi perkembangan pemukiman itu yang memiliki kepadatan tinggi itu cenderung terbentuk di situ. Dan bahkan dalam perkembangannya kawasan-kawasan tersebut cenderung saat ini membentuk semacam urban sprawl ya, dan kawasan kumuh. Dan ini tidak bisa dihindari dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berkembang saat ini. Itu Ibu tanggapan kami dari sisi daerah. Baik, terima kasih Bu Nona. Mungkin selanjutnya Bu Irna bisa menanyakan ke Bu Risna ya, untuk tanggapan. Terima kasih. Terima kasih Bu Panca dan terima kasih Bu Nona atas tanggapannya terhadap tayangan video pertama tadi. Yang kedua ini kami ingin menanyakan mengenai tanggapan video oleh Ibu Mahdalena Risnawati STMT. Nah, sebelum mempersilahkan beliau, saya akan membacakan CV singkat beliau, yaitu sebagai berikut. Ibu Risna menyelesaikan pendidikan program sarjana di bidang arsitektur dan program magister di bidang teknik sipil. Dan beliau juga mempunyai konsentrasi di bidang manajemen proyek dan rekayasa konstruksi. Mulai tahun 1994, Ibu Risna bekerja sebagai asisten perencana kota di Kota Kendari. Dan tahun 1995 baru beliau hijrah ke Kalimantan. Beliau berprofesi sebagai arsitek di Samarinda. Dan mulai tahun 2009, beliau juga menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur. Nah, baik para pemirsa, kita akan mohon Ibu Risna untuk menyampaikan tanggapannya. Ibu Risna, halo? Ya, Bu. Ibu Risna, Okay. boleh kami minta tanggapan Ibu terhadap materi segmen pertama ini, terutama terkait dengan pengalaman Ibu sebagai seorang arsitek profesional maupun seorang akademisi. Silakan Ibu Risna.
Ya, terima kasih Bu Rina atas waktunya. Tanggapnya mengenai video tadi, memang kehidupan di Kalimantan Timur, terutama di Samarinda, memang dimulai dari tepi sungai. Samarinda, kalau tadi Bu Nona membahas yang Kaltim ya sebagai Bapeda Provinsi, maka saya fokus ke kota Samarindanya yang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam yang sangat lebar, kurang lebih rata-rata 400 meteran lebarnya, jadi menyerupai selat sudah kalau orang-orang yang biasa melihat laut. Dan di sungai itu dulunya sejarahnya ada perkampungan yang bentuk koloni-koloni pemukiman di pinggir sungai juga, dengan penataan yang saat ini beberapa pemukiman tepi sungai mulai dipindahkan, direlokasi untuk penataan kawasan tepian sungainya. Tinggal beberapa titik spot yang masih bertahan, tadi yang Bu Nona bilang dengan cenderung kekumuhannya, walaupun ada beberapa tempat yang menjadi tempat wisata, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa sungai menjadi sumber kehidupan, sumber perhubungan, bagi berikan akses perhubungan dari satu kota lainnya di Kalimantan Timur, yang beberapa tempat dilalui oleh sungai, dan kemudian juga sehari-hari menjadi sumber kehidupan bagi beberapa warga di kota Samarinda, sebagian warga kota Samarinda. Tidak bisa kita pungkiri sungai di Samarinda dan beberapa elemen juga menjadi ciri khas yang tidak bisa kita hilangkan pemukimannya. Tapi sudah beberapa penataan mulai dilakukan menjadi tujuan wisata dan beberapa sosialisasi ke masyarakat untuk mengenalkan mereka untuk siap menjadi tujuan wisata. Jadi beberapa video tadi ada yang di Samarinda seberang, Samarinda. Di sana ada kampung awal, jadi kampung kuno. Sebenarnya dulu di waktu awalnya Samarinda di abad 13 ada hikayatnya, terdapat 6 kampung, 6 koloni pemukiman. Salah satunya adalah Samarinda seberang atau Mangku Talas. Yang tadi di video ada masjid pertama atau masjid tertua di Samarinda. Di situ ada beberapa tempat yang masih menjadi rekam jejak dari sejarah kota Samarinda. Jadi ada Masjid Siratal Mustaqimnya, kemudian ada makam Daeng Mangkona yang istilahnya kapten kapal atau komandan kapalnya yang pertama kali menuju Samarinda. Kemudian ada Kampung Tenun yang juga merupakan kampung dari Kampung Gis sebagai bawaan dari Daeng Mangkona untuk menjadi kampung tenun sebagai keahlian dari mereka. Kemudian ada penataan baru, ada kampung Ketupat. Jadi paketnya paket wisata di tepian itu sebenarnya ada beberapa tempat yang menjadi penunjang kawasan tepian air saat ini. Jadi tidak dihilangkan semuanya, tapi juga menjadi bagian dari pengingat cerita masa lalunya kota Samarinda dan juga menjadi salah satu tujuan wisata di kota Samarinda dan diharapkan menjadi penggiat ekonomi di kawasan tersebut. Jadi sosial, ekonominya dan sejarahnya berpadu untuk salah satu menjadi bagian pengembangan kota Samarinda. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Panca dan Ibu Irina. Baik. Boleh saya tambahkan sedikit, Bu Panca, Bu Irina? Monggo silakan. Kan Bu Nona. Jadi memang seperti yang disampaikan Ibu Risna tadi, sejarah berdiri kota-kota di Kaltim ya, termasuk Samarinda, ini tidak lepas dari hubungan perdagangan antara daerah Kaltim ya dengan Sulawesi ya, Sulawesi dan Jawa. Jadi memang kulturnya seperti itu dari zaman kerajaan dulu, kerajaan-kerajaan itu pola perdagangannya seperti itu, sehingga bentuk struktur permukiman ya, kawasan permukimannya ini sangat mengaruh dengan budaya-budaya yang ada di
yang terkait dengan Sulawesi gitu dan Kalimantan Selatan ya, Ibu Risna ya. Iya. Juga sendiri dan Dayak. Dan Kutai ya, Bu. Kutai. Jadi ya, kerajaan Kutai. Jadi berdirinya seperti Kota Samarinda itu tidak lepas dari sejarah perdagangan dengan Sulawesi. Makanya di awal mula terbentuknya Kota Samarinda itu dari Sulawesi. Kemudian juga dari suku Bugis. Kemudian kalau daerah-daerah Pasir dan Penajam itu dari suku Wajo. Ya, Pasir, Balikpapan, Bontang, daerah-daerah pesisir pantai itu dari suku Wajo, Sulawesi dan Sulawesi Barat. Jadi sejarahnya seperti itu. Dan juga masyarakat Jawa itu biasanya di daerah daratan. Di daerah daratan ya yang ada juga di tepi-tepi sungai berbaur dengan Dayak. Masyarakat asli yang Kutai dan Dayaknya. Gitu. Jadi pola kegiatan ekonominya di daratan itu cenderung ke arah budidaya perikanan darat dan pertanian. Kalau di daerah pesisir pantai itu perikanan. Gitu. Jadi dulunya seperti itu sejarahnya, sehingga bentuk-bentuk kawasan permukimannya tidak lepas dari tepian air. Gitu. Ya, Bu Nona. Jadi walaupun di darat tetap masih pakai panggung loh, Bu, jadinya rumahnya, karena kan memang masih Samarinda dan beberapa tepian ke timur Kalimantan ini adalah rawa. Jadi bangunan awalnya masih panggung semua, walaupun gedung tapi panggung biasa. Karena tadi mengantisipasi mengkondisikan kawasan rendah yang hampir sama dengan ketinggian muka air, apalagi pada saat air pasang. Jadi walaupun jalan itu akan tergenang air pada saat pasang tinggi ataupun pasang yang besar pada rutin tahunan. Jadi itu khasnya kota-kota tepian kita, Balikpapan, Samarinda, Berau, dan Tenggarong. Nyaris terendam air pada saat pasang tinggi ya, Bu Nona ya. Baik. Jadi kearifan lokal yang dulu itu Ibu lebih pintar dari kita sekarang ya. Betul, sudah, betul ya. Mitigasi banjir, dampak itu banyak pemukiman panggung, lebih orang dulu loh. Baik, Bu Nona dan Bu Risna, mungkin kita akan berbicara tentang budaya bermukim secara khusus nanti di segmen kedua. Kami ingin menanyakan lagi ke Bu Nona terkait dengan tadi posisi strategis ya sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Nah, memang dari alam lingkungannya, Kalimantan Timur sudah memiliki posisi strategis sebelum IKN, kan begitu kan? Nah, bisakah Bu Nona menyampaikan bahwa perbedaan lah sebelum ditetapkannya sebagai ibu kota negara baru di Kalimantan Timur sudah memiliki posisi strategis, kemudian sekarang dari sisi kebijakan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih. Jadi adanya IKN atau tanpa IKN sebenarnya posisi strategi Kaltim itu udah ada dari dulu gitu ya. Ya, jadi posisinya udah memang strategis karena memang produk-produk ekspor utama primer ya dari negara Indonesia ini sebagiannya berasal dari Kaltim. Aceh kan juga ada, Papua juga ada. Tapi dari dulu sebelum Aceh berkembang, sebelum Papua berkembang, sebelum daerah-daerah migas lain yang berkembang kan migas Kaltim dulu nih. Lebih dulu ya. Sebagai ekspornya Indonesia gitu. Sejak pertama kali kemerdekaan. Jadi adanya IKN ataupun tanpa IKN posisi strategis itu sudah dari dulu gitu. Betul. Belanda pertama kali membangun kilang migas itu di Kaltim, bukan di daerah lain. Sangat. Ya, jadi di situ sejarah namanya ya. Nah, dengan adanya IKN ini sebenarnya merupakan peluang juga bagi Kaltim untuk pengembangan kegiatan sosial ekonominya ke depan. Karena dengan adanya IKN kan Kaltim menjadi pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, ya kan, seluruh Indonesia, kemudian juga pusat industri jasa dan maritim dunia malah kan. Alki 2 ini akan menjadi rute pelayaran dunia yang padat nantinya di masa depan. Nah, kawasan sepanjang pesisir Kaltim ini juga akan semakin padat dengan kegiatan ekonomi skala besar yang pada gilirannya juga nanti struktur ekonomi Kaltim
yang dulunya berbasis produksi primer akan bergeser ke sektor sekunder dan tersier. Dan ini diharapkan jadinya percepatan transformasi ekonomi yang ada di Kaltim. Itu posisi IKN yang menjadi wilayah masuk dalam wilayah Kaltim. Nah, terkait dengan perkembangan kawasan perkotaan ini juga akan nanti, dan permukiman ya, terutama permukiman di tepi pesisir ini juga nanti kemungkinan diperkirakan akan semakin padat begitu. Inilah yang perlu diantisipasi, jangan sampai permasalahan perkotaan terutama di Jabodetabek ini berpindah ke Kaltim. Tidak diharapkan. Ya, ini yang memang dibutuhkan peran-peran kita nih sebagai perencana rumah kota, arsitek dan sebagainya, untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah bagaimana konsep-konsep pengembangan ke depan dengan adanya IKN ini, supaya wilayah Kaltim ini juga tidak kalah cemerlangnya dengan cemerlangnya IKN gitu. Jadi nggak gelap gitu kan, nanti terjadi senjangan gitu. Baik, terima kasih Bu Nona dan Bu Risna. Pada segmen pertama ini kita telah berbincang banyak mengenai secara konstelasi Kalimantan Timur, secara nasional di bidang perairan, maritim, dan potensinya dalam kaitannya dengan ibu kota negara. Begitu ya Bu Panca ya? Ada tambahan lagi Bu Panca? Saya rasa kita cukup untuk ini dulu ya Bu Irina. Kita akan jeda lagi, katakan seperti itu, karena kita tadi sudah berbincang-bincang ya. Kita coba melihat posisi dari secara keseluruhan Indonesia yang begitu kaya, dan sebenarnya adalah lebih didominasi oleh laut. Ini yang kadang 70% laut. 70% laut, dan ini yang kadang sebenarnya agak sedikit luput dari perhatian, baik di akademisi maupun profesi yang kita selalu berbicara tentang daratan. Nanti kita akan melanjutkan lagi berbincang lebih khusus lagi tentang segmen yang kedua tentang budaya bermukim masyarakat di tepian air Kalimantan Timur. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi kepada segmen kedua. Sebelumnya kita akan ikuti jeda berikut. Manongku tegana gandis, manongku tegana gandis, layau pegadanku gino, layau pegadanku gino, tembelayan awoi lumot, tembelayan awoi lumot, batang tembaloi ku gino, batang tembaloi ku gino, iya du yaki
duyaki, bebilinnya duyaki. Sapu tangan jingga-jingga, sapu tangan jingga-jingga, mapit ke gulu injakin, mapit ke gulu injakin. Buoi nio katintamu, buoi nio katintamu. Betapa maya berdindang, betapa maya berdindang. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Inindang, 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 inindang. Manungku teganakan dis, manungku teganakan dis. Layau pegadanku gino, layau pegadanku gino. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Pemirsa UJ-TV, kita kembali di acara UJ Talk eksklusif IKN. Kali ini seri ke-28, kita mencoba mengangkat sebuah tema tentang pengembangan daerah tepian air di Kalimantan Timur. Dan kita berada di segmen kedua kali ini dengan topik budaya bermukim masyarakat di tepian air di Kalimantan Timur. Kita saksikan dulu tayangannya sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Pemirsa UJ-TV, saat ini saya berada di atas kapal feri menuju Pelabuhan Karingau di Balikpapan, dan kita akan memotret hunian atau bangunan-bangunan di tepian air di daerah Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai terpanjang kedua di Indonesia setelah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Sungai ini mengalir dari hulu yang berada di kaki Gunung Cemaru dan bermuara di Delta Mahakam, perairan Selat Makassar. Keberadaan Sungai Mahakam sudah ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Sejak abad keempat Masehi, Sungai Mahakam telah dilintasi para pelaut dari mancanegara seperti dari India dan Tiongkok yang melakukan aktivitas perdagangan. Sungai ini dikelilingi oleh hutan dan tebing-tebing yang terlihat begitu alami dan sangat indah. Sungai Mahakam tidak hanya memiliki pemandangan alam nan eksotis, namun juga memiliki pemandangan rumah apung. Dari atas perahu ini, kita dapat melihat secara langsung kehidupan nan unik di desa-desa yang berada di tepian Sungai Mahakam, di mana mereka tinggal di atas sungai. Bagi masyarakat Kalimantan Timur, Sungai Mahakam adalah salah satu nadir bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadikan sungai tersebut sebagai tempat bersandar hidup yang seolah tiada lekang oleh waktu.
Sungai Mahakam tidak hanya menjadi tempat warga mengambil air minum, mandi, dan mencuci pakaian, tetapi juga menjadi sentrum ekonomi. Dari berjualan sayur mayur menggunakan kapal ketinting atau perahu kecil hingga menjadi sentrum ekonomi daerah. Dalam catatan sejarah, pada zaman Kerajaan Kutai pada tahun 350 hingga 400 Masehi dan Kesultanan Kutai Kartanegara dari tahun 1300 hingga 1945, Sungai Mahakam cukup berperan penting bagi masyarakat sekitar. Begitu pula setelah kemerdekaan dan penghapusan kedaulatan Kesultanan Kutai Kartanegara, keberadaan Sungai Mahakam tetap dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sebagai sumber pasokan air untuk kegiatan pertanian dan perkebunan maupun transportasi masyarakat untuk menyeberang. Sungai Mahakam juga dimanfaatkan untuk akses hilir mudik kapal-kapal pembawa material tambang batu bara yang sudah dilakukan sejak tahun 1888 oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Kawasan pesisir dan lautan merupakan kawasan strategis nasional di Indonesia. Kawasan pesisir dan laut di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Demikian pemirsa UGTV, potret penelusuran kita di tepian sungai dan pesisir di Kalimantan Timur. Dari Pelabuhan Kari yang mau Balikpapan, sampai jumpa. Baik, demikian tadi pemirsa oleh-oleh kita ya Bu Irina ya. Iya. Waktu kita ke Kalimantan jalan-jalan ya, Timur, Bu. betul. Kita sempat memang Kalimantan. mendokumentasikan ya apa yang kita lihat. Kita juga sempat naik perahu kecil waktu itu menuju seru Kampung banget Tenun. itu, Bu, naik perahunya. Ya, tadi sudah disebut oleh Bu Risna tentang Kampung Tenun. Baik, saya kembali ke Bu Risna. Bu Risna, tadi sudah sekilas memang kita coba di segmen 1 memperbincangkan tentang budaya bermukim, kemudian heterogenitas ya, banyaknya suku-suku yang ada di Kalimantan Timur dan memang sebagian besar juga mendominasi untuk area-area permukiman di tepian air. Tadi juga sempat di dalam tayangan disampaikan tentang dari sisi sejarah begitu sudah sangat lama sekali sebenarnya Sungai Mahakam ini memiliki potensi yang sangat penting kepada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dari Bu Risna sebagai seorang arsitek profesional yang mungkin juga karena tinggal di sana banyak melihat bagaimana pengembangan tentang bangunan-bangunan baru yang ada di sana, apakah juga sudah mulai fokus untuk melihat di daerah tepian air ini, atau juga sebagai seorang akademisi Bu Risna tadi juga menceritakan banyak tentang sejarah masyarakat bermukim di sana. Baik, monggo Bu Risna, silahkan disampaikan. Oke, ya terima kasih Bu Panca. Iya, memang Sungai Mahakam daerahnya luar biasa. Mulai dari tadi disebut sejarah, itu ada cerita dulunya. Menurut Yupa, Kerajaan Mula Warman ada awalnya agama Hindu di sana, sehingga menjadi daya sendiri dari segi kerohaniannya, agamanya. Sampai sekarang masih beberapa kunjungan. Agama ke awal tempat ditemukannya Yupa, agama Hindu tadi, kemudian berlanjut lagi ke ekonominya dari kerajaan Kartanegara tadi, menjalin kerjasama dengan zaman Belanda dengan negara Belanda. Ada beberapa cerita transkrip hikayatnya dengan Ratu Wilhelmina. Jadi beberapa kali ada kegiatan perayaan ulang tahun Ratu Belanda malah dirayakannya di sekitaran Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian setelah zaman Belanda juga tadi Bu Nona bilang tentang minyaknya, sudah juga diceritakan Bu Nona tentang jadi rebutan, menjadi incaran penjajah Belanda juga minyak ekonominya di Kalimantan tadi, Kalimantan Timur tadi, Rasanga, tempat pertama kali
pengambilan minyak di sana. Masih ada cerita sejarah di sangat-sangatnya. Jadi masih alatnya yang menjadi cerita pernah mengambil minyak secara manual. Udah cerita ekonomi yang saat ini lagi Sungai Mahakam yang Ibu sudah kunjungin, kampung-kampung tenun, begitu ada. Nah yang sekarang lagi yang nilai ekonomi tinggi juga ada kampung ketupat dari tepian sana. Jadi dari ciri khas membuat ketupat untuk soto Jar dan soto Makassar yang tiap hari ada berapa ribuan ketupat kecil dan ketupat besar yang akan diedarkan ke seluruh Samarinda dan Balikpapan, asalnya dari kampung ketupat tepian juga. Mungkin kemarin belum sempat Ibu ke sana. Ya, jadi benar-benar Samarinda dengan tepiannya sangat kaya sekali dengan budaya dan ekonominya. Mengenai tadi bangun ke hidup pelestarian bangunannya, ya tadi Bu Nona bilang saya zaman dulu sudah kearifan lokal tinggi, mereka sudah bisa lebih cerdas membaca kearifan lokal, membangun rumah lebih tinggi daripada air. Tapi pada saat tahun 70-an ada istilahnya banjir kap, itu pada saat ekspor logging kayu bulat ke dunia, juga dalam Sungai Mahakam, itu berdatangan banyak sekali eksodus dari daerah lain untuk mencari kerja di perusahaan kayu tadi di kota Samarinda, sehingga budaya bermukim tepi air dan mulai ada modernisasi pembangunan berdasarkan ke daerah asalnya yang ke darat, membangun di darat dengan tidak menggunakan panggung, menggunakan pasangan bata, menggunakan pasang batu gunung, namun tadi tidak memahami pasang surutnya air Sungai Mahakam, sehingga ya saat ini pemukiman yang baru itu karena terpengaruh modernisasi, eksodus masyarakat dari luar, ya cenderung menempati daerah-daerah yang rendah dan terancam banjir sampai saat ini, dan kami masih mengalami banjir dengan beberapa keunikan banjirnya. Ada yang dari banjir ada banjir karena pasang air, dan tadi penataan tidak teratur akhirnya jadi masalah juga dalam perkotaan di Kalimantan Timur pada umumnya. Mungkin disampaikan saat ini Bu Panca dan Bu Irina. Ya. Bu Panca, mungkin kita perlu melihat kembali ya Bu mengenai kearifan lokal ini dan menguatkan konsep kearifan lokal dalam bangunan-bangunan yang baru Bu. Karena kan banyak dari kita lupa nih bikin bangunan baru tapi tidak melihat kondisi alam setempat gitu Bu. Yang sering kali ini Bu Irina, memang saya juga ingin sedikit lagi tambahan dari Bu Risna ya. Prioritas kita lah selama ini di bidang kita berbicara teman-teman praktisi di sana Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa menjadi problem salah satunya masalah adalah pasang surut. Sehingga tadi sempat disebutkan tentang bentuk rumah panggung yang sebenarnya lebih cocok untuk di sana. Kalau dari sisi teman-teman praktisi, teman-teman arsitek profesional yang ada di Kalimantan Timur, Bu Risna, bagaimana sebenarnya menyikapi ini? Saya belum banyak melihat atau mendengar sebenarnya memang fokus kita inovasi-inovasi desain itu sebenarnya harusnya tadi kita lebih banyak ke banyak pesisir-pesisir yang seakan-akan itu sedikit diabaikan gitu. Bu Risna, mudah-mudahan tidak, teman-teman di Kalimantan Timur mungkin sudah lebih banyak melakukan inovasi-inovasi dan perhatian terhadap pengembangan kawasan di tepian air. Bu Risna? Oh ya, kalau kami itu beberapa konsultan yang swasta di sini mulai menyikapi kondisi genangan, kita membuat bangunan fungsional utamanya tidak di lantai dasar yang rata dengan jalan, tapi di setingkat di atasnya, jadi bawahnya ada sebagai sebenarnya bukan juga basement sih karena berada di muka halaman, tapi menjadi parkir atau fungsi lain yang bukan fungsi utama atau kantor atau bangunan publiknya. Itu antisipasi kalau banjir atau ada genangan di bangunan itu lantai satu itu tidak mengganggu aktivitas utama pada bangunan tersebut. Itu beberapa antisipasi pada bangunan. Jadi aktivitas utama kantor dan sebagainya bisa berlanjut, hotel dan sebagainya, tapi di lantai dasarnya untuk parkiran
kalau ada genangan atau tingginya air itu tidak mengganggu aktivitas tidak bisa masih diungsikan mobilnya atau bagaimana? Seperti itu yang saat ini beberapa bangunan dan sudah kami aplikasikan. Oh, begitu. Terima kasih silakan. Ibu Ya. Risna atas pemaparannya tadi mengenai bagaimana peran arsitek ya profesional ini dalam menanggapi pembangunan bangunan tepian air yang tentunya harus berorientasi kembali ke kearifan lokal kita. Nah, kita akan ke Ibu Nona, para pemirsa. Ibu Nona bersama kami untuk ya Ibu Nona. Tadi mengenai tanggapan video yang mengenai bangunan tepian air tadi, kita ke kebijakan pemerintah, Bu. Bagaimana sikap atau kebijakan pemerintah terhadap kondisi wilayah ini ya, kalau Samarinda sebagai kota air dan kira-kira IKN juga memiliki area pantai yang cukup luas, bagaimana ini kebijakan pemerintah untuk menanggapi kondisi wilayah yang memang banyak dibelah oleh sungai-sungai yang besar di Kalimantan? Silakan Bu Nona. Baik. Sebelum saya menyampaikan masalah kebijakan ya, terkait dengan kebijakan, saya ingin menambahkan Ibu Risna tadi, ini sebenarnya sudah ada pergeseran pola bermukim ya, pola bermukim masyarakat. Tahun 93 melakukan penelitian selaku konsultan ya waktu itu, melakukan penelitian di Sungai Karangmumus. Jadi ada perbedaan pola kalau di tepian sungai yang besar, Mahakam itu waterfront city ini udah konsepnya udah dijalankan oleh mereka sejak zaman dahulu kala. Jadi rumah-rumah menghadap sungai. Tapi kalau pada saat di Sungai Karangmumus yang kecil-kecil itu di Samarinda itu malah belakangnya sungai. Belakangnya rumah yang sungai gitu, karena di depannya rumah sudah ada jalur transportasi jalan darat. Jadi itu yang, dan pada saat penelitian ini sebagian besar masyarakat asli yang memang pemukim awal di tepian sungai maupun di tepian pantai ya yang ada di beberapa daerah pesisir daerah kabupaten kota ini sebenarnya sudah bergeser ke darat bermukimnya. Sosial ekonominya sudah mulai bergeser ke darat, bermukimnya juga ke darat. Yang ada saat ini sampai sekarang, sampai sekarang ini sebagian besar adalah masyarakat pendatang. Jadi masyarakat pendatang itu 65% lebih itu sudah masyarakat pendatang yang ada di daerah-daerah tepian air Kalimantan Timur. Dan ini karena murah untuk berdiam di situ. Dan sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi itu. Nah, kebijakan pemerintah daerah itu sudah tertuang di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten kota sampai dengan rencana detail tata ruang kota dan kabupaten. Terkait daerah-daerah tepi sungai, tepi pantai itu tetapkan sebagai kawasan lingkungan setempat dengan pengaturan sempadan sungai dan sempadan pantai. Dan ini bervariasi disesuaikan dengan tingkat kepadatan dan tingkat resiko dari kondisi lingkungan yang ada di masing-masing tepian air gitu. Jadi itu tidak diperkenankan untuk adanya build up area kawasan terbangun di atasnya. Kegiatan yang diperkenankan hanya berupa ekowisata dan jaringan utilitas. Nah, kebijakan di dalam Perda peraturan daerah terkait dengan tata ruang. Mohon maaf. Tetapi untuk kawasan tepian air, tepian sungai dan pantai yang padat dengan bangunan permukiman tidak dilakukan serta-merta relokasi atau resettlement ya. Jadi dilakukan penataan dengan konsep waterfront city dan peningkatan kualitas kawasan itu. Jadi ada yang memang bentuk-bentuk permukiman yang menjadi cagar budaya itu ada di dalam kebijakan ruang di daerah kabupaten kota. Jadi ada bentuk-bentuk permukiman yang memiliki nilai sejarah dan keunikan ciri khas daerah yang memang dipertahankan untuk berada di tepian air sebagai juga nanti menjadi objek wisata.
Jadi itu kebijakan pemerintah saat ini. Karena untuk resettlement ini kita ambil kasus di Sungai Karangmumus ya. Jadi sudah diberikan berganti rugi gitu, disiapkan lokasi, ternyata tidak efektif, masyarakat kembali lagi bermukim di situ. Dan tidak izin bangunan. Iya. Kalau dulu daerah-daerah situ punya izin, tapi yang punya izin udah pada pindah ke darat. Ada pergeseran gitu. Makanya disewakan sama pendatang. Gitu. Jadi karakteristiknya seperti itu. Ya. Baik Bu Nona. Jadi kalau bisa ditangkap di sini, yang pertama biasanya mereka yang tadi yang menghadap ke sungai itu adalah masyarakat asli yang memang sudah dari dulu mereka ada di tepian air. Sedangkan pendatang yang tadi kita lihat sepertinya masyarakat pendatang. Dan menarik sekali kami masih bisa tadi melihat kebijakan adanya pelestarian terhadap perkampungan di tepian air yang ada di Kalimantan Timur. Seperti kemarin seperti Kampung Tenun, Bu. Ya, Kampung Tenun, tepat Kampung Tenun. Kita yang belum ke sana Kampung Ketupat, Bu. Nanti Kampung selanjutnya. Ketupat next time ya, Bu ya. Baik. Dan kemudian lebih difokuskan pada ekowisata. Nanti kita akan bicara kan untuk terkait dengan wisata di segmen yang ketiga. Bu Nona bisa dijelaskan lagi kan tentang potensi wisata akhirnya. Perkampungan asli yang mereka bermukim di tepian air dan menjadi potensi wisata ini kira-kira ada berapa banyak gitu Bu Nona? Melihat sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kan daerah tepian airnya banyak sekali di Kalimantan Timur. Ya, banyak sih sebenarnya, saya nggak ngitung ya, tapi saya bisa memberikan lokasinya ya. Betul. Pertama untuk daerah daratan itu ada danau, 3 danau besar. Nah itu unik, ya kan? Mayang, Jepang, kemudian Melintang, 3 danau besar. Itu bagus tuh, permukimannya unik-unik. Kemudian daerah desa wisata Pela namanya di situ. Nah kemudian ya permukiman di daerah hulu Sungai Mahakam yang melalui tebing batu gitu, itu cakep, tebing-tebing batu itu cakep tuh daerah-daerah wisatanya. Kemudian di daerah perkotaan itu ya termasuk Samarinda ya, ada kampung-kampung yang menjadi cagar budaya. Kemudian di daerah Penajam, Teluk Balikpapan itu juga ada, tapi bukan arah pesisir Penajam ya, tapi arah pesisir Balikpapan. Balikpapan itu daerah-daerah kampung yang memang punya keunikan khusus dan dia bisa mempertahankan mangrove gitu. Ada wisata wisata mangrove, ekowisata itu cakep juga tuh kalau mau lihat bekantan di situ. Kemudian di daerah Berau itu kan daerah pesisir Berau dari Talisayan, dari Tanjung Mangkaliat, Biduk-Biduk, kemudian sampai di daerah kepulauannya itu juga punya keunikan tersendiri dan menjadi wisata dunia malah di situ. Kemudian ya banyak sekali daerah juga daerah Pasir juga ada, di daerah Teluk Adang, Teluk Kapar, kemudian di daerah Baru, kemudian di mana lagi ya daerah Kutai Timur itu di daerah Sangkulirang dan daerah pesisir yang ada di banyak sekali ya Bu. Luar biasa Bu Nona. Kami kemarin 3 hari di sana belum banyak akhirnya ya. Kita ke sana. Cukup Bu 3 hari. Betul. Cukup ya. Mesti lama di sana ya. Lama lagi. Bu, ya. Saya sudah keliling Ibu, saya melihat itu. Ya. Sampai di daerah Katara, ajak ke Derawan Bu. Ajak ke Derawan. Lihat. Jadi punya ciri khas masing-masing. Iya, kami juga sempat melihat heterogenitas ya, banyak suku, pendatang dari Jawa juga. Tapi satu yang kemarin sempat kita lihat bagaimana heterogenitas dari berbagai macam suku itu begitu harmonis ya. Kemarin beberapa segmen sebelumnya kita kan membahas tentang rumah adat gitu kan, yang ada di Lempake dan Pampang. Lempake belum. Baik, ya, yang di Pampang.
Di Pampang deh, sama yang Kampung Tenun itu. Baik, sedikit Bu Risna, kita masih ada waktu sedikit, mungkin bisa menceritakan pengalaman Bu Risna tentunya terkait dengan pengembangan wisata ya, apakah kampung wisata ataukah penataan kembali permukiman yang di sekitar tepian air. Mungkin ada cerita-cerita sedikit. Yang panjangnya nanti wisata Samarinda kadang tidak semenarik kota besar yang lain ya, tapi keunikannya banyak. Kayak seperti di seberang tadi yang temui di Kampung Tenun, sebenarnya itu kita rencanakan ada paket wisata, iya, dari Citra Niaga, dari zamannya Pak Antoni Ismail yang merencanakan Citra. Jadi beliau punya mimpi ada paket wisata sungai dari Masjid Raya ke Citra Niaga, belanja oleh-oleh, kemudian melihat Kampung Kampung Tenun, ke Kampung Tenun, kemudian wisatanya bergeser kepada masjid tua di sana. Ada di depannya Kampung Tenun ada rumah tua, rumah ada Bugis sebagai niat. Di situ ada, kemudian bergeser sedikit ke masjid tua yang menjadi masjid pertama di Samarinda. Sepertinya kita pernah ke sana, Ibu. Iya. Masjidnya. Ya, bangunannya bangunan tua. Betul. Dan sejarah jangan masih tiangnya masih asli itu Bu, dari awal berdiri belum diganti. Yang 4 tiang satu gurunya. Nah, kemudian bergeser lagi ada Kampung Ketupat tadi. Nah, sebelum Kampung Ketupat ada lagi makam Daeng Nangkona, itu sebagai kapitennya suku Bugis ke Samarinda. Ada makamnya di sekitar 500 meter dari Masjid Siratul Mustaqim tadi ke arah belakang, ke arah daratnya. Bergeser ke sungai lagi ada Kampung Ketupat tadi yang menjadi yang baru, terus itu terbaru Kampung Ketupat itu yang menjadi perhidupan ekonominya. Tadi suplai ketupat seluruh Samarinda, ketupat rumah ketupatnya tadi, untuk makanan khas soto. Mungkin ditahan dulu Ibu. Bu Risna, mohon maaf, kita tahan dulu cerita yang menarik ini, kita lanjutkan ke segmen ketiga Bu nanti. Baik, pemirsa UGTV, kita akan jeda sebentar untuk kembali ke segmen ketiga. Foto ternate baca tidore secaulolo marimo ngone futuro maronga lamo ternate baru kukira yo ma foto ternate baca tidore secaulolo marimo futuro maronga lamo ternate usamo teraisa filonga ipatingara usamo teraue mai tara jagangara usamo tedakutara kie hirima sebagam sitohida bubane ternate jang following baru kukira yo ma foto ternate bacan tidore secaulolo marimo ngone futuro maronga ternate usamo teraisa ilonga ipatingara usamo teraie mai tara jagangara usamo tedakutara kia hirima lili sebagam sitohida bubane ternate
Usamu tidak uye Baik tanah jaga ngarah Usamu tidak isan Hilong nggak ipati ngarah Usamu tidak uye Baik tanah jaga ngarah Usamu tidak kutara Kie hirima lili Sebagam sitohida Bubane Ternate jangkoloi Ternate jangkoloi Ternate jangkoloi Para pemirsa UJTV, kembali bersama kami di segmen ketiga dari seri ke-28 acara UJ Talk eksklusif IKN pada hari ini. Saya Irina Mildawani menemani Ibu Pancawati Dewi. Kami berdua membawakan mengenai pengembangan tepian air di daerah Kalimantan Timur. Nah, pada segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai pengembangan wisata di daerah IKN, pendukung daerah IKN, dan tentunya kita akan menyaksikan terlebih dahulu video tapping berikut ini mengenai pengembangan wisata Pantai Istana Amal. Silakan. Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi lokasi ibu kota negara baru ternyata punya destinasi wisata yang menarik. Pembangunan infrastruktur ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satunya di sektor pariwisata. Lokasi istana baru direncanakan akan berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang separuh wilayahnya ternyata dikelilingi oleh laut yang cantik. Sehingga pengembangan daerah tepian air sangat potensial sebagai destinasi wisata pantainya. Adapun objek wisata yang telah menjadi potensi wisata di sekitar IKN adalah antara lain Pantai Nipah-Nipah, Pantai Istana Amal, Pantai Tanjung, Pantai Corong, dan Pulau Balang, serta ekowisata mangrove Penajam di Kelurahan Kampung Baru yang berjarak 6-12 km dari lokasi Istana Negara yang akan dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kali ini kita mengunjungi Pantai Istana Amal Penajam di Kelurahan Nenang, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang baru dibuka pada tahun 2020 yang lalu. Jaraknya juga tidak jauh dari kawasan Istana Presiden, yaitu hanya sekitar 6 km saja. Sehingga wisata Pantai Istana Amal Penajam bisa ditempuh dalam waktu 11 menit berkendaraan dari kawasan inti pusat pemerintahan. Dari Pantai Istana Amal Penajam, para pengunjung bisa melihat kota Balikpapan di seberang Teluk Balikpapan sambil menikmati matahari yang tenggelam. Kawasan pantai seluas 2 hektar ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari ATV, restoran, aneka cemilan, spot-spot foto yang menarik. Bagi pecinta sepeda, di sini telah disediakan penyewaan sepeda untuk mengelilingi pantai. Pantai Istana Amal tidak hanya menyajikan wisata pantai dan wahana bermain, juga menyiapkan fasilitas penginapan. Beberapa bulan terakhir, jumlah pengunjung yang menginap di Hotel Pantai Istana Amal mengalami peningkatan.
Karena itu, manajemen Pantai Istana Amal pun rencananya akan melakukan pengembangan fasilitas wisata dan penginapan. Bahkan Pantai Istana Amal juga disebut sebagai Ancol ala Penajam Pasir Utara. Berkat sosial media, pengunjung yang tadinya bisa dihitung dengan jari terus bertambah, dan kini sampai ratusan orang yang berkunjung setiap harinya, apalagi di akhir pekan. Seiring viralnya Pantai Istana Amal, pengunjung yang datang bukan hanya warga Penajam Pasir Utara, bahkan juga wisatawan dari daerah dan provinsi lain. Diharapkan Pantai Istana Amal bisa menjadi alternatif hiburan tidak hanya bagi warga Penajam Pasir Utara, tetapi juga Kalimantan Timur, dan bahkan nantinya diharapkan menjadi destinasi wisata nasional seiring dengan pembangunan Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota negara Nusantara. Pemirsa, kembali bersama kami di studio, dan tadi telah kita saksikan tayangan mengenai salah satu contoh pengembangan wisata pantai di daerah IKN, yaitu Pantai Istana Amal. Nah, kami ingin menanyakan kepada Ibu Risna selaku praktisi dan juga akademisi di Kalimantan Timur, bagaimana menurut Ibu mengenai potensi dan pengembangan wisata pantai, terutama ini tadi contohnya wisata Pantai Istana Amal ya Bu, mungkin ada contoh-contoh yang serupa yang kiranya akan mendukung pengembangan dari ibu kota negara. Monggo Ibu Risna. Masih mute Ibu? Masih di mute Ibu. Terima kasih Bu Irina, Bu Panca. Ya. Ya. Oke, memang kawasan pantai kaya banget nih Kaltim dengan pantainya. Salah satu tadi Pantai Istana Amal, itu di sisi selatannya IKN. Di Balikpapan, yang paling dekat dengan titik pintu ke IKN, itu ada beberapa pantai yang ditata oleh pemerintah dan juga oleh swasta. Ya. Dari kota ada pantai Polda yang dikelola oleh kepolisian, kemudian ada pantai Patra dikelola oleh Pertamina, ada lagi pantai yang dikelola jadi Melawai, Pantai Melawai namanya, itu yang dekat Pelabuhan Balikpapan. Ya. Ke arah timur ada lagi pantai Manggar, kemudian Manggar masih pemerintah yang punya. Ya, sebelahnya ada Lamaru dikelola oleh swasta, ada sekitar 80 hektar tanah di situ dikelola oleh swasta. Yang saya sempat bikin master plan-nya di situ Bu Panca dan Bu Irina. Iya, Bu. Iya. Kemudian lagi Patritip, kemudian ke arah ada lagi yang Handil, Muara Badang, kemudian ke Samboja. Oh, banyak sekali penataan pantai yang tadi ada yang dikelola oleh sebagian. Sekarang banyak swasta yang kelola, jadi memiliki tanah mereka kelola. Ya. Dan hampir semua pada ramai nih akhir pekan, liburan, sudah pada demam wisata pantai untuk wilayah Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya. Belum lagi kalau naik ke Berau, ke Kepulauan Derawan tadi, ada Derawan, Sangalaki, Kakaban, Maratua. Wah, benar-benar deh kalau Kaltim rasanya tidak habis deh kita bicara tentang pantai yang semua punya view sangat indah. Tadi yang seperti yang Pantai Amal tadi salah satunya yang di video tadi. Jadi dari setiap pantai punya ciri khas sendiri-sendiri. Ada yang dengan mangrove-nya, ada dengan pinusnya, dengan pasir putihnya. Iya, jadi semua keunikan. Dan ada yang tadi yang kalau di Kepulauan Derawan ada beberapa agak jauh sih lokasinya. Ya. Itu dengan taman bawah lautnya, wah benar-benar kayak surganya dengan keadaan pantai yang dangkal, kita bisa dalam 1 meter udah bisa ngelihat carang-carang yang sangat indah di Sangalaki. Iya, Bu. Kemudian ya, jadi yang di Derawan ada Kakaban dengan ubur-ubur air tawarnya yang tidak menyengat. Itu yang wisata sangat istimewa di daerah Derawan, menjadi tujuan dunia juga akhirnya, bukan cuma wisata lokal. Ya. Jadi kalau IKN berdiri, wah benar-benar deh buat wisatanya perlu ditangin semua deh kayaknya. Yang tadi yang wisata pantainya, potensi Bu. Ya, Bu. Iya. Ya. Potensi banget Bu yang bisa dikelola dan dikembangkan. Ya, tentu tadi kita sudah melihat contohnya ya Bu ya.
Tadi pantai Iya. wisata di Pantai Istana Amal itu ternyata dia jadi viral karena sosial media, Bu. Mungkin Ibu bisa Iya, menanggapi benar, nih, Ibu. peran sosial media untuk pengembangan potensi yang lain, Bu. Karena mungkin kita banyak yang belum tahu nih, Bu. Pantai-pantai yang tadi disebutkan oleh Bu Risna tuh banyak yang belum dikenal. Padahal mungkin potensi dan keunikan masing-masing itu sangat menjanjikan untuk mendukung pariwisata di IKN yang akan datang. Monggo Bu, mungkin ada tanggapan. Enggak ya. Kalau sosial media sih kadang kan kebanyakan tuh ceritanya cerita tentang pribadi yang si sosmed ini kan yang di Instagramable. Jadi tidak ekspos nama pantainya mungkin. Iya, Jadi iya, tidak. Iya, biasanya mereka pada pribadinya nih, lagi di pantai nih gitu. Akhirnya nama pantainya mungkin hanya sekitar disebutkan dan tidak ada nama tadi tidak ada nama khusus nama pantai Istana Amal, khusus ada gerbangnya. Dan beberapa kan tidak ada seperti itu. Mungkin jadi itu ya, Bu. mungkin nanti perlu ada identitas. Iya. Perlu ada kolaborasi nih, Bu. Banknya. Iya. Kolaborasi, ya. Kolaborasi Jadi dari swasta, ya, maupun pemerintah ya, Bu. Iya. Ya. Kalau Ibu memandang Iya. saat ini potensi atau kondisi kolaborasi dari swasta, masyarakat maupun pemerintah dan praktisi arsitektur maupun perencana di Kalimantan Timur ini bagaimana, Bu, untuk pengembangan wisata tepian pantai? Tepian pantai sudah sangat kemarin sempat vakum pada saat pandemi. Ya. Jadi pandemi iya, Bu. benar-benar ini ya 2 tahun lebih memang nyaris sepi, dan ini mulai setahun ini sudah mulai bangkit lagi. Bangkit kembali ya, Bu. Walaupun dari summer mulai bangkitnya sudah terasa tiap akhir pekan itu hampir semua pantai itu nyaris full dengan pengunjung. Oh iya, Bu. Bahkan ada yang menginap. Ya. Ya, jadi sudah mulai ramai. Dan beberapa pantai swasta di Sumber itu mesti booking dulu 3 bulan sampai 4 bulan untuk booking tempat menginapnya. Sudah mulai ramai. Luar biasa ya, Bu. Iya, ada apa aja, Tembak Samboja, iya. Jadi ada pantai Kelapa, kalau nggak salah saya lupa namanya. Itu mesti booking dulu untuk menginap sekian bulan sebelumnya. Itu beberapa tempat seperti itu. Iya, jadi walaupun kecil tempatnya swasta yang punya, tapi unik, Bu, ya mungkin. Penting ya sudah menjadi cerita ramai gitu di masyarakat Samarinda dan sekitarnya, Balikpapan dan sekitarnya. Sudah nggak kalah deh sama yang daerah lain. Baik, terima kasih Bu Risna. Kita ke Ibu Nona mungkin. Ibu Nona sebagai seorang perencana, juga sebagai dari pihak pemerintah, mungkin bagaimana Bu untuk pengembangan wisata tepian air ini dari pandangan pemerintah, dan bagaimana tantangan dan harapan ini bisa disikapi oleh pemerintah dalam pengembangannya? Monggo Ibu Nona. Baik, terima kasih. Ini ya bahwa memang untuk terutama yang berada di Teluk Balikpapan ini tidak sudah sesuai tadi ya yang saya sampaikan sebelumnya, sudah diatur dalam penata tata ruang. Jadi direkomendasikan hanya untuk ekowisata. Ya, wisata dan jalankan utilitasnya. Nah, khususan yang ada di Teluk Balikpapan ini punya keunikan sendiri karena pengembangan wisata di situ, ini juga rekomendasi kami dari planner ya, IAP ke pemerintah daerah bahwa kekhususan dari Teluk Balikpapan ini dia merupakan satu ekosistem unik yang menjadi perhatian dunia. Jadi kalau ekosistemnya rusak ini bisa bahaya bagi sisi politik Indonesia. Jadi ini yang dipertimbangkan di dalam pengembangan wisata terutama yang di Teluk Balikpapan. Ada habitat langka yang dilindungi di situ. Pertama adalah dugong, sejenis pesut. Nah, kemudian juga ada orang hutan, ada bekantan, ya, dan semuanya sangat tergantung dengan mangrove. Dan kan yang ada di Teluk Makassar, yang ada di Selat Makassar juga memijah lahirnya di Teluk Balikpapan. Pemijahan sehingga kondisi teluk itu salinitasnya, kejernihan airnya harus dijaga. Jadi pembangunan di daratan, wisata, permukiman dan sebagainya ini memang perlu hati-hati ya, tingkat kepadatannya harus diatur, kemudian water treatment plan-nya juga harus diatur gitu, supaya tidak terjadi sedimentasi yang cukup tinggi di Teluk Balikpapan.
dipakai juga untuk pelayaran. Karena impor Indonesia terkait dengan produk-produk unggulan nasional ini di Teluk Balikpapan. Jadi kalau ada Balikpapannya ini akan berbahaya. Nah, kaitannya dengan Pantai Amal tadi itu sebenarnya pada posisi pesisir dekat Muara Teluk Balikpapan ini masih relatif bisa diperkenankan karena itu sedimentasi. Tadi dilihat ya di Pantai Istana Amal itu ada air yang kuning-kuning keruh gitu ya. Ini berbahaya sebenarnya bagi pelayaran untuk masuk semua. Jadi pengembangan wisata ini boleh tapi diprioritaskan pada wisata dengan mengedepankan pengembangan lingkungan. Karena kalau lingkungannya juga terusak, objek wisatanya udah hilang. Rusak juga ya Bu. Intinya di situ. Iya. Objek wisata yang unik di situ akan hilang. Iya betul. Dengan sendirinya melalui proses alam, ya kan? Jadi memang kalau KN sudah kami bicarakan secara khusus terkait dengan rencana detail bagaimana pengembangan kawasan terbangun ini bisa mengedepankan pada pengamanan untuk sedimentasi ke arah depan. Ya. Bu Nona, menyambung tadi perbincangan kita. Tadi sudah disampaikan benar bahwa potensi yang dijual itu kan lingkungannya, alamnya, dan itu harus dijaga. Kalau itu sudah rusak ya nggak ada lagi kan yang akan dijual. Nah, kemudian tadi selain ekosistem lingkungannya yang harus dijaga, sempat di segmen-segmen awal sempat disampaikan selain potensi tentunya biasanya ada permasalahan, gitu kan? Kekumuhan misalnya. Tadi tidak hanya saya tidak tahu apakah kalau yang pantai-pantai yang baru ini sudah bisa dikendalikan ya, artinya untuk ini. Tapi yang permukiman baik yang tadi pendatang atau mungkin permukiman asli yang penataannya supaya tadi dalam tanda kutip kekumuhan dan lain sebagainya itu bisa diatasi, peran dari pemerintah ini bagaimana Bu? Ini terkait dengan kapasitas anggaran juga ya, kalau penanganan itu. Jadi memang biayanya lebih besar ya, lebih besar penanganan kawasan-kawasan itu. Karena sebagian besar kawasan-kawasan itu kan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kampung yang memang spesifik punya nilai budaya yang unik itu tetap dipertahankan seperti di Kampung Baru gitu ya. Dia juga punya kearifan lokal untuk mempertahankan mangrove. Buktinya mangrove bagus aja gitu dengan adanya kampung itu. Mereka punya kearifan lokal gitu. Nah, juga di Penajam. Di Penajam itu, di sisi Penajam ini kalau untuk kampung awalnya itu pembatasan permukiman mereka jelas gitu. Tapi kalau untuk pendatang ya ini, tapi selama ini pembatasan itu sudah ada dari kebijakan pemerintah, tidak diberikan izin mendirikan bangunan karena melanggar tata padanya. Jadi ada tetap bertahan, cuma diperbaiki gitu ya, dibagusin sesuai dengan kapasitas anggaran yang ada. Tapi untuk pengembangan seterusnya tidak akan diberikan kebijakan diizinkan gitu. Itu sudah masuk di dalam peraturan daerah masing-masing. Baik, ya. Melanjutkan mungkin ke Bu Risna kembali. Bu Risna, kalau terkait dengan sebagai seorang arsitek nih Bu Risna, ini juga beberapa teman sekarang sudah mulai banyak di akademisi ya Bu, kita sudah mulai bergeser fokusnya tidak lagi ke daratan ya. Beberapa webinar tentang air dan arsitektur kan sudah kita ikuti beberapa kali, beberapa teman sejawat kita juga banyak melakukan inovasi terhadap desain bangunan yang memang cocok itu untuk di atas air atau di tepian air gitu kan. Bu Risna mungkin dari Ikatan Arsitek Indonesia khususnya di Kalimantan Timur menyikapi ini bagaimana? Iya Bu Panca. Kalau menyikapi dari segi material, kami akan menggunakan material terbarukan, menggunakan beton
memang kualitas kayu khas Kalimantan, kayu ulin, tidak mencukupi kalau memerlukan diameter besar dan jumlah yang sangat banyak. Sudah sangat terbatas dan ada sih ya nama perusahaan yang membudidayakan. Cuma tadi nilai untuk kayu ulin itu panennya itu di usia 40 tahun ideanya. Jadi kalau untuk pembangunan itu sangat sudah agak riskan. Kita bisa bangunan khusus, misalnya kita waktu renovasi taman mini kita bisa minta izin untuk mencari usia gitu. Tapi kalau secara umum untuk bangunan pabrik yang terikat tahun anggaran itu nggak akan mungkin kita. Akhirnya tetap material terbarukan yang dipakai. Jadi pada kawasan Mangga, pada kawasan di Balikpapan ada kampung nelayan yang kita enklave. Jadi rumahnya tidak kita ganggu, kita bikin jalan batas rumah ke laut supaya tidak menjauh tambah ke laut lagi ke anak sungai ini. Bikinkan jalan yang menggunakan beton bertulang udah, jangan beton bertulang. Jadi pembangunan rumahnya tidak akan menambah tepian air yang tadi sudah terbatas oleh jalan yang jadi tempat wisata, jalan wisata dan jalan akses mereka menuju ke perkampungannya. Dan di Balikpapan juga ada atas air juga itu menggunakan jalan beton juga sudah, jadi tiangnya sudah beton, kemudian jalannya sudah beton, bukan lagi jalan kayu. Padahal nilai uniknya di kayu tadi itu. Karena juga tadi yang kampung ketupat, kampung Tepunten juga menggunakan jalan beton, juga dulunya kayu jalannya. Di Bontang juga seperti itu, di kampung atas air juga, kan semua pada menggunakan jalan atas air kan menggunakan yang beton sudah sekarang dengan penyelesaian beton, sehingga keawetan material juga bisa tahan lama dan bisa terjaga, juga cepat pelaksanaannya karena material tersedia di pasaran. Jadi sudah divariasikan akhirnya saat ini untuk bangunan tepi air menggunakan jalan beton. Taman mangrove juga di Tarakan juga sudah jalan mangrove-nya juga menggunakan jalan beton juga akhirnya saat ini di Bontang juga. Mau nggak mau kita sudah harus ikut inovasi saat ini. Jadi dengan kayunya tetap ada tapi tidak menjadi dominasi dalam pembangunannya. Mengingat tadi penyediaan bahan di pasaran sudah tidak memungkinkan kita mengerjakan dengan cepat sesuai dengan tahun anggarannya. Itu dari saya, Bu. Harus digunakan dengan bijak ya Bu Panca. Ya, silakan Bu Nona. Silakan. Jadi memang kombinasi material ya. Jadi tetapi tiang-tiangnya tidak semata-mata beton karena sudah terbukti umur kayu ulin. Ya, kayu ulin itu kalau di dalam air asin, air tawar, itu semakin banyak air menyaki ini semakin kuat. Ya, semakin lebih kuat daya tahannya daripada beton. Tapi karena keterbatasan material, akhirnya kita melakukannya dengan cara kombinasi. Betul. Dengan inovasi konstruksi. Bu Nona, saya juga kami sempat pergi ke Kutai meskipun sebentar, dan kami sekilas melihat tertarik sekali pada waktu itu ada taman kan Bu, yang di pinggir ini ya, pinggir pantai, katakan seperti itu. Ya, sepertinya apakah ini sudah lama ya Bu ya? Kalau yang di Kutai Bu, mungkin Bu Nona dulu. Ya, sudah lama itu. Sejak dulu di depannya istana Sultan itu memang ya istana itu memang udah banyak taman-taman gitu, terus dikembangkan sampai ke arah kiri kanannya sampai sekarang. Sangat menarik. Yang kemarin sekilas juga yang di Samarinda juga mulai ya Bu ya, penataan ruang publik, taman-taman di pinggiran tepian sungai ya. Tepian sungai. Tapi itu puluhan tahun prosesnya Ibu, merevokasi, resettlement. Nah ini. Baik, Bu Nona dari puluhan ya, Bu Nona ya. Bu Nona dan Bu Risna, kita waktunya tinggal sedikit, mungkin yang terakhir bisa memberikan closing statement-nya. Bu Nona dulu terhadap materi kita hari ini yang cukup menarik dari sisi Ibu dari pihak pemerintahan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Universitas Dharma dan apresiasi yang tinggi atas perhatiannya di dalam pengamatan dan melakukan kajian terkait dengan pengembangan daerah tepian air di Kalimantan Timur, terutama pengembangan pesisir laut ya.
Semoga konsep-konsep pengembangan yang diinisiasi oleh Universitas Gunadarma ini dapat diimplementasikan dengan mengedepankan keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, budaya, kultural yang ada di Kalimantan Timur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Kita belum masih closing. Terima dulu ya. Iya. Bu Risna, mungkin ada yang ingin disampaikan lah. Bisa untuk teman-teman baik arsitek yang ada di Kalimantan Timur atau yang ingin disampaikan ke seluruh teman-teman di Indonesia, dan kemudian juga apa yang sudah menjadi perencanaan ya dari teman-teman profesi, kemudian teman-teman di akademisi terkait dengan pengembangan daerah tepian air ataupun posisi IKN itu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Panca dan Bu Irina. Ya, sangat gimana ya, Kalimantan Timur dengan IKN-nya yang menjadi perhatian nasional dan dunia, dan tentunya juga akan menjadi pengaruh kepada semua wilayah, bukan sekedar IKN-nya aja, akan berpengaruh pada seluruh wilayah dan seluruh segmen kehidupan di Kalimantan Timur. Kedepannya pada saat perencanaan mungkin perlu lebih teliti dalam tadi Bu Nona bilang sektor ekonomi, budaya, kearifan lokal, dan tidak asal untuk memodernisasikan, mengambil model yang ada tapi tanpa melihat kearifan lokalnya. Jadi tetap harus untuk diteliti dalam mengembangkan kota di daerah penyangga IKN sebagai tujuan wisata ataupun sebagai bangunan lainnya, dengan tetap mengedepankan potensi lokal dan kearifan lokalnya. Itu mungkin dari saya, Bu Panca dan Bu Irin. Baik, terima kasih Bu Risna. Terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini. Demikian tadi pemirsa UGTV, bincang-bincang kita dengan Bu Karmayati STMSI yang sering sekali dipanggil dengan Bu Nona, dan Ibu Mahdalena Risnawati STMTIAI. Terima kasih telah berkenan menjadi narasumber kami. Demikian acara UG Talk eksklusif IKN seri ke-28 dengan topik pengembangan daerah tepian air di Kalimantan Timur. Demikian saya dan Bu Irina mohon diri. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.